Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka dengan NIM 22022222208 dari reguler 2. Di sini saya akan memenuhi tugas final mata kuliah perilaku organisasi human relation dengan judul makalah yang mengenai komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena komunikasi mempunyai peran yang sangat besar dalam segala hal sebagai penunjang kehidupan manusia. Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan dasar individu dalam berinteraksi di dalam kelompoknya. Tujuan komunikasi bukan hanya informatif atau sebagai cara penyampaian pesan, tapi juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan baik individual dalam kelompok atau organisasi. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Berikut adalah fungsi dari komunikasi secara universal menurut Casale 2005 sampai 2015. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisik dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan. Komunikasi dapat berfungsi untuk menyembuhkan manusia. Yang kedua, memenuhi identitas. Seseorang melakukan aktivitas komunikasi dengan sesamanya karena mereka ingin memberikan informasi bahwa mereka ada bersama kita. Komunikasi bisa dilibatkan dengan KTP, kartu tanda penduduk. Selanjutnya, proses dan hambatan komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen dasar sebagai berikut: pengirim pesan, penerima pesan, dan pesan. Yang kedua, hambatan komunikasi. Menurut Fajar 2009, terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi, yaitu yang pertama, hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional sehingga mempengaruhi motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk bertindak sesuai keinginan, kebutuhan atau kepentingan. Yang kedua, hambatan dalam penyediaan simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Dan itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai makalah yang berjudul komunikasi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena itu datangnya dari diri kami sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sumber-sumber distorasi. Yang pertama, definisi distorasi. Dalam komunikasi, distorasi adalah suatu kondisi di mana terjadinya perubahan makna informasi, maksud, dan ide antara komunikator dengan komunikasi. Yang kedua, sumber distorasi dalam komunikasi. Berikut adalah beberapa contoh sumber distorasi dalam komunikasi dengan referensi sumber. Yang pertama, noise. Noise dapat berupa gangguan fisik seperti gangguan sinyal radio atau gangguan psikologis seperti perasaan stres atau kelelahan. Yang kedua, signal safety. Kepastian saluran dapat menjadi sumber distorasi jika informasi yang dikirim melebihi batas kemampuan saluran untuk mengirim informasi. Yang ketiga, sender's bias. Bias mengirim pendapat menjadi sumber distorasi jika pengirim. Selanjutnya, konsep-konsep dasar komunikasi. Konsep dasar komunikasi merujuk pada proses penyampaian informasi, pesan, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan, verbal, atau non-verbal, seperti menggunakan gestur tubuh dan penunjukan sikap tertentu. Dalam konteks tulisan, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain menggunakan bahasa sebagai alat pernyataan.